Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Hari Supriyadi, SH.MH, selaku penguji atau narasumber, Bapak Haji Hendrar Prihadi, SCMM, selaku mentor, dan Bapak Dr. Joko Triwiyatno, MSI, selaku coach. Perkenalkan, saya Bambang Pramusinto, Kepala Dinas Kominfo Kota Semarang, peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, angkatan ketiga, tahun 2020, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, nomor daftar hadir 30. Perkenankan, saya akan menayangkan implementasi proyek perubahan yang berjudul Smart Satata, membangun Big Data Analytics dalam Semarang Satu Data atau Smart Satata melalui model Closed Circuit Television Analytics di kawasan Simpang 5 dan Kota Lama. Berangkat dari visi Wali Kota Semarang dan Wakil Wali Kota Semarang periode 2016-2021, yaitu Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang hebat menuju masyarakat semakin sejahtera, maka ditetapkanlah misi pembangunan daerah jangka menengah. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Diskominfo Kota Semarang mempunyai tugas mewujudkan visi misinya melalui perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian yang diarahkan pada misi kedua, yaitu mewujudkan pemerintahan yang semakin andal untuk meningkatkan pelayanan publik. Perumusan masalah. Data yang dipergunakan saat ini oleh pemerintah Kota Semarang belum berbasis big data, masih manual, kurang akurat, dan tidak real time. Peraturan Wali Kota Semarang nomor 11 tahun 2020 tentang penyelenggaraan Satu Data Kota Semarang juga belum mengatur secara spesifik penggunaan big data analytics. Berdasarkan hasil diagnosa organisasi yang menggunakan framework Levitz, diketahui beberapa permasalahan data di Kota Semarang, yaitu belum adanya kebijakan roadmap Big Data Analytics dalam Semarang Satu Data atau Smart Satata, serta belum adanya komitmen dan model membangun Big Data Analytics. Identifikasi potensi organisasi. Aksi perubahan membangun Big Data Analytics dalam Smart Satata melalui model CCTV Analytics harus menganalisa potensi organisasi Diskominfo. Berdasarkan hasil analisis organisasi melalui metode Scoop, diketahui berbagai potensi yang mendorong pemerintah kota mengembangkan Big Data melalui model CCTV Analytics yang difungsikan sesuai kebutuhan dan permasalahan kota. Scoop adalah sebuah metode yang terdiri dari situations, core competencies, obstacles, prospects, expectations. Program baru yang dicanangkan mendapatkan banyak dukungan. Saya rasa ini adalah sebuah program yang harus saya dukung karena konkret dan real. Kita punya banyak CCTV di Kota Semarang yang semuanya kemudian kalau diterapkan dengan aksi perubahan Mas Bambang bisa dibuat analisis. Dari analisis itu kita ada sebuah solusi, misalnya parkir liarnya seperti apa penanganannya, misalnya kredit atau keramaiannya harus diatasi dengan membuka ruas seperti apa. Ini program yang menurut saya sangat original dan luar biasa dan pasti kami akan dukung. Matur nuwun. Ini merupakan suatu perubahan yang fantastis tentunya untuk kemajuan Kota Semarang. Semoga dengan perubahan atau adanya Smart Satata ini Kota Semarang akan semakin hebat. Kami dari pihak kepolisian khususnya Polrestabes Semarang sangat mendukung 1000%. Kami sangat mendukung apa yang menjadi proyek perubahan yang dilakukan oleh Pak Bambang Pramusinto selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang. Saya selaku Ketua DPRD Kota Semarang sangat mendukung dan mengapresiasi sekali CCTV Analytics ini. Proyek perubahan yang disampaikan oleh Pak Bambang ini kita berharap bahwa mampu menjadi role model terhadap bagaimana mengelola suatu kota yang dapat kemudian memberikan sesuatu manfaat di mana bahwa kota dibutuhkan gerak cepat, bahwa data analitik inilah
menjadi suatu jawaban terhadap persoalan yang ada di Kota Semarang. Saya Farudin Triubayani, Kepala BPS Kota Semarang, siap memberikan dukungan kepada Pak Bambang Pramusito dalam menyusun aksi perubahan Semar Satata membangun Big Data Analisis dalam Semarang Satu Data. Saya berharap hasil dari analisis Big Data akan mempertajam indikator-indikator statistik yang dihasilkan oleh BPS. Pentahapan dibagi dalam milestone jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ketercapaian jangka pendek terdiri dari Keputusan Wali Kota Semarang nomor 048/619 tentang Tim Efektif Koordinasi Penyusunan Roadmap Big Data Analytics dan Closed Circuit Television atau CCTV Analytics Kota Semarang tahun 2020. Peraturan Wali Kota Semarang nomor 49 tahun 2020 tentang Roadmap Big Data Analytics Kota Semarang. Model CCTV Analytics untuk menghitung pengunjung wisata, kepadatan lalu lintas, parkir liar, genangan air, dan sampah di kawasan Simpang 5 dan Kota Lama. Ketercapaian jangka menengah dalam jangka pendek terdiri dari terbangunnya Gedung Semar Satata, launching Gedung Semar Satata, dan pengembangan CCTV Analytics di kawasan Segitiga Emas. Ketercapaian jangka panjang dalam jangka pendek yaitu pengembangan server analytics untuk CCTV Analytics berupa storage 23,4 TB dan memori RAM 256 GB. Strategi marketing dilakukan sebagai upaya marketing sektor publik berupa customer yang terdiri dari perangkat daerah, kepolisian, pelaku wisata, pelaku bisnis, komunitas, dan masyarakat. Produk yang terdiri dari SK Tim Efektif, Perwal Roadmap Big Data Analytics, model CCTV Analytics, dashboard, dan Gedung Semar Satata. Place yang terdiri dari dashboard Semar Satata dan Gedung Semar Satata. Promotion yang terdiri dari pembuatan video klip lagu Semarang Satu Data, Semarang Satu Data, segala informasi terpercaya. promosi TV, radio, media sosial, YouTube, media cetak, sosialisasi langsung, price antara lain kemudahan akses, reward berupa penayangan di akun resmi sosial media pemerintah Kota Semarang untuk stakeholder yang partisipatif dalam aksi perubahan seperti penandatanganan komitmen stakeholder dan penyerahan piagam ke WPAP Community. Punishment berupa penertiban parkir liar di kawasan Simpang 5 dan Kota Lama hasil output CCTV Analytics. Proses berupa laman semarsatata.semarangkota.go.id, search engine optimization di mesin pencari Google, Yahoo, dan Bing. Physical design berupa logo, dashboard, dan video klip lagu Semar Satata. People yang berupa kerjasama pengembangan SDM Big Data Analytics dengan ITB dan Inisindo. Learning Organization. Aksi perubahan menuntut project leader, tim efektif, dan Diskominfo Kota Semarang menjadi organisasi pembelajar yang harus mampu menerapkan prinsip-prinsip diantaranya personal mastery untuk memahami karakteristik stakeholder dengan sosialisasi Big Data, Perwal nomor 5 tahun 2019, dan Perwal nomor 11 tahun 2020. Mental model yang mengedepankan dialog dan diskusi internal ketika menyusun aksi perubahan, seperti membentuk tim efektif, koordinasi stakeholder internal dan eksternal untuk membangun Big Data dalam Semar Satata melalui model CCTV Analytics. Shared Vision, yaitu komitmen stakeholder internal dan eksternal untuk membangun Big Data dalam Semar Satata melalui model CCTV Analytics bersama Wali Kota Semarang. Team Learning, yaitu pembelajaran ke Inisindo, Udinus, ITB, Seminar Nasional, dan kerjasama dengan ITB dan Inisindo.
System Thinking, yaitu kolaborasi stakeholder diawali komitmen bersama stakeholder untuk membangun big data dan bantuan 300 software CCTV Analytics dari PT Telkom Indonesia. Berikut beberapa poin penting aksi perubahan, diantaranya rangkaian kegiatan dalam proyek perubahan yang telah terlaksana di jangka pendek berjumlah 31 kegiatan yang terdiri atas 27 kegiatan pada tahapan jangka pendek, 3 kegiatan tahapan jangka menengah, dan 1 kegiatan tahapan jangka panjang, serta 16 kegiatan tambahan yang terrealisasi dalam jangka pendek. Project Leader dan tim efektif proyek perubahan berkomitmen untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana pada jangka pendek dan menengah yang terdiri dari implementasi proyek perubahan dalam jangka pendek telah terpasang 16 CCTV Analytics di kawasan Simpang 5 dan Kota Lama, ditambah di kawasan Segitiga Emas sejumlah 12 CCTV Analytics, Jalan Veteran 1 CCTV Analytics, Karangkidul 1 CCTV Analytics, dan Muktiharjo 1 CCTV Analytics, dan kawasan RT yang memiliki kerawanan tertentu sejumlah 50 CCTV Analytics. Sementara itu, kegiatan jangka panjang yang dapat terrealisasi pada jangka pendek berupa pengembangan infrastruktur server analytics. Implementasi proyek perubahan terjadi penambahan stakeholder dari 32 menjadi 41 stakeholder. Di samping itu, terjadi mobilisasi stakeholder sebagai berikut. Latens menuju promoters, yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pekerjaan Umum, Bapenda, Disperkim, Distaru, Bapeda, Dinas Kesehatan, DPM PTSP, Dinas Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bagian Hukum, Kecamatan, dan Kelurahan. Apathetics menuju promoters, yaitu komunitas digital, non-digital, atau startup. Defenders menuju promoters, yaitu Polrestabes. Apathetics menuju Latens, yaitu perbankan, e-commerce, transportasi online, pengelola tempat wisata dan perbelanjaan, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia, Asosiasi Tour and Travel Agent, Kementerian Kominfo, dan Bappenas atau Satu Data Indonesia. Apathetics menuju Defenders, yaitu perbankan, e-commerce, transportasi online, pengelola tempat wisata dan perbelanjaan, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI, dan Asosiasi Tour dan Travel Agency atau ASITA. Terdapat penambahan 3 stakeholder di kuadran promoters, yaitu Dinas Perdagangan, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, penambahan 6 stakeholder di kuadran Latens, yaitu Kementerian Kominfo, Bappenas atau Satu Data Indonesia, Inisindo, ITB, Influencer, dan Universitas Dian Nuswantoro. Lesson learned. Laboratorium Kepemimpinan menuntut Project Leader, tim efektif, dan Diskominfo menjadi pemimpin berintegritas dan visioner, semakin adaptif terhadap perubahan atau disruptif, terutama memasuki fase normal baru. Memiliki jiwa wirausaha, menjadi tim pembelajar, selalu mengedepankan dialog strategis untuk selalu berinovasi, menyesuaikan era revolusi industri 4.0 dan fase new normal. Menentukan skala prioritas dalam menyusun program-program organisasi yang disesuaikan dengan isu-isu strategis dan visi misi Pemkot Semarang, serta melakukan strategi pemasaran dalam mengolah sebuah program dengan tepat. Atas kerjasama seluruh pihak kurang lebih selama 2 bulan, program ini mendapat apresiasi dari adanya analitik CCTV atau analitik Satu Data. Ini sangat memudahkan karena lalu lintas bisa terpantau, sampah. Saya sangat mendukung dan mengapresiasi proker yang dibuat oleh Saudara Bambang Pram dalam melakukan analisa terhadap data yang bersumber dari visualisasi CCTV di Kota Semarang. Semarang dengan Big Data melalui CCTV Analytics merupakan suatu langkah strategik untuk menjadikan Semarang yang lebih baik. Satlantas Polrestabes Semarang sangat terbantu dalam adanya kegiatan-kegiatan semacam ini. Sangat bermanfaat untuk pelaksanaan tugas-tugas kami karena dengan adanya CCTV tersebut kita bisa mendapatkan data tentang kepadatan lalu lintas, kemudian daerah-daerah mana yang sering terjadi pelanggaran. CCTV Analytics data di Semarang Satu Data, kami pelaku wisata akan mendapatkan data yang real time. Demikian implementasi proyek perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.